bahasa. Dalam bahasa Arab, thesaurus membantu pengguna menemukan kata yang memiliki makna serupa atau makna yang berlawanan. Gitu ya. Contoh dari kamus thesaurus Arab gitu ya. Bisa kita dapatkan yang pertama dari Mu'jamul Mutaradifat eh, wal ad- wal ad- wal adad gitu ya. Itu mu'jam yang ditulis oleh Ahmad Mukhtar, Ahmad Umar Ahmad Umar Mukhtar gitu ya. Fokus pada sinonim dan antonim dalam bahasa Arab modern. Terus juga kita bisa dapati contoh dari kamus Thesaurus Arab itu ada Qomus Mutaradifat fil Lughatil Arabiyyah, ditulis oleh Muhammad Al-Adnani gitu ya. Berguna bagi penulis, penyair dan penerjemah Arab. Ada yang sifatnya online juga. Kalau yang satu dan dua itu bentuknya buku, bentuknya kamus gitu. Yang ketiga itu bentuknya word referensi Arabic thesaurus, yaitu sifatnya online yang memang berfokus pada sumber daring modern untuk sinonim dalam bahasa Arab. Jadi bisa kita artikan ya thesaurus itu berisi kamus bahasa Arab yang berisikan tentang sinonim dan antonim, lawan atau kalimat serupa yang sama dengan kalimat yang nanti kita akan cari di dalam kamus. Lanjut ke Hilda. Nah, contohnya ini kita ada apa? Ada kitabnya gitu ya yang tadi sudah disebutkan juga. Ini contohnya dari penulis Ahmad Mukhtar Umar gitu ya. Nah, ini Mu'jam Mutaradifat al-Abdad gitu ya. Jadi contohnya nanti di dalam kamus itu ada sinonim mutaradifat atau juga nanti juga ditulis di dalamnya juga ada antonim, ada dat gitu ya. Contohnya dari kalimat ma'rifatun gitu ya. Yang artinya pengetahuan, antonimnya jahlun. Berarti antonimnya memiliki lawan arti atau lawan kata yang berarti kebodohan. Nah, ada fiqhun, pemahaman mendalam gitu ya. Ada juga nanti antonimnya juga goba gitu ya, ketidaktahuan, gobaun. Nah, ada juga idrokun, persepsi. Nanti juga antonimnya juga ditulis dengan disia, lupa. Ada juga wa'yun gitu ya, atau kesadaran. Nah, nanti lawan katanya juga ada goflah. Gitu. Ini contoh dari Mu'jamul Mutaradifat al-Adad. Nah, ciri-cirinya dari, oh ini judulnya salah, maaf ya. Ini ciri-ciri dari Thesaurus Arab secara akademik, diantaranya satu, ada urutan alfabet dimulai dari alif dan sampai ya sesuai dengan huruf Arab. Terus yang kedua definisi ringkas, padat dan objektif. Tadi sebagaimana yang disampaikan di slide pertama terkait dari contohnya. Ketiga, kadang mencantumkan bidang ilmu di bawah istilah, misalnya ilmu nafsi, juga nanti ada apa namanya terkait dari menunjukkan istilah tersebut digunakan dalam psikologi. Ini mohon maaf, slide-nya ada kurang satu. Ya, mohon maaf ya, teman-teman ya. Ustaz juga mohon maaf. Jadi ini memang ciri-ciri glosaria. Jadi kalau ciri-ciri yang dari Thesaurus itu tidak intinya di dalamnya memiliki sama urutan alfabet juga gitu ya. Terus juga definisi ringkas dan padat. Yang paling terpenting dia memang mencantumkan antonim dan sinonim di dalam kamus. Oke, lanjut ya Hilda. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua adalah glosaria Arab atau al-mu'jamul istilahi atau mustalahati gitu ya. Jadi glosaria itu artinya adalah daftar istilah khusus dalam bidang tertentu dilengkapi dengan definisi singkat. Dalam konteks akademik Arab, glosaria digunakan untuk memahami terminologi keilmuan seperti hukum Islam, linguistik, atau kedokteran. Kita bisa dapati contoh dari glosaria Arab itu di kamus Al-Mu'jamul Arabi Al-Asasi gitu ya. Ini Mu'jam Arabi di Tunis yang apa Mu'jam Lughatul Arabiyah di Tunis gitu ya. Jadi khusus memang di di dalamnya itu mencakup hanya dalam beberapa terminologi gitu ya. Atau bisa kita ringkas dengan glosaria umum dengan penjelasan ringkas istilah dasar gitu ya. Yang kedua juga ada Mu'jamul Tabi'i Al-Muwahhidi gitu ya. Atau itu memang di dalamnya rujukan utama dalam istilah medis Arab dan Inggris gitu ya.
Nah, yang ketiga juga bisa kita dapati al-mu'jamu mustalahatit ter ter terbiyah eh, wan nafsiyah gitu ya. Ini juga ditulis oleh Ibrahim Anis wa akharun. Glosaria ini berisikan tentang pendidikan dan psikologi. Gitu. Jadi kalau glosaria Arab itu memang khusus dalam beberapa pembahasan terminologi keilmuan baik hukum maupun bahasa yang mencakup di dalamnya terkait dari beberapa bidang tertentu. Nah, lanjut Kak Hilda. Nah, ini contoh isinya. Contoh isinya dari kamus glosaria adalah ada istilah Arab taklimu gitu ya. Trans transliterasinya ada Latinnya gitu ya. Terjemahan Indonesianya belajar. Ada definisi singkatnya apa yang dimaksud dengan taklimu. Contoh yang dimaksud dengan taklimu adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap melalui pengalaman, pelatihan, atau pengajaran. Ada juga sulukun, gitu ya. Ada Latinnya, terus juga terjemahan Indonesianya itu diartikan dengan perilaku. Sulukun artinya perilaku yang menjelaskan tentang penjelasan singkatnya, tindakan atau respon individu terhadap rangsangan internal maupun eksternal. Ada juga dafiatun, gitu ya, itu terkait dari motivasi, ada latinnya, terus juga ada artinya. Ada fiatun, penjelasan singkatnya adalah keadaan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu guna mencapai tujuan, itu motivasi. Ada juga takwimun, gitu ya, evaluasi, proses sistematis untuk menilai efektivitas pembelajaran atau hasil kerja berdasarkan kriteria tertentu. Ada juga idrokun, ada tadi juga dibahas di apa di kamus thesaurus gitu ya. Persepsi artinya apa? Proses mengenali dan menafsirkan informasi sensorik untuk memahami lingkungan sekitar. Lanjut, Kak. Nah, sumber rujukan glosaria Arab. Kalau tadi ada beberapa rujukan contoh Mu'jamul glosari gitu ya, glosaria yang dia sifatnya kamus kitab gitu ya. Nah, ini ada juga glosaria Arab yang bersifat online atau daring gitu ya. Yang pertama kita bisa dapatkan Al-Mu'jamul Arabi Al-Asasi, bisa kita dapatkan di Al-Ma'ani.com juga bisa gitu ya. Al-Mu'jamul Tabi'i Al-Muwahhidi juga bisa kita dapatkan di link UMDB titik WHO titik INT gitu ya. Terus ada Mu'jamul Mustalahat Terbiyah wa Nafsiyah tersedia dalam format PDF di situs Universitas Arab. Lanjut. Nah, ini ensiklopedia Arab atau Al-Muas Al-Mausu'at gitu ya. Pengertiannya adalah takrifnya adalah ensiklopedia adalah kumpulan informasi menyeluruh tentang berbagai bidang ilmu disusun secara alfabetis atau tematik dalam bahasa Arab. Ensiklopedia sering digunakan sebagai referensi umum maupun keilmuan Islam dan budaya Arab. Contoh yang bisa kita dapatkan dari beberapa rujukan kitab atau referensi ensiklopedia Arab itu diantaranya Al-Mawsu'atul Arabiyyah diterbitkan oleh Hayatul Amah As-Suriyah di kitab gitu ya, ensiklopedia besar dalam berbagai bidang ilmu dapat diakses daring juga di situs www.arabnc.com gitu ya. Yang kedua juga ada Al-Mawsu'atul Islamiyah gitu ya. Terjemahan atau adaptasi ensiklopedia Islam berbahasa Arab. Ini khusus memang pembahasannya di Islam tapi berbahasa Arab. Bisa kita dapati beberapa kalimat-kalimat yang memang dia bersumber kalimat yang memang pecahannya itu diambil dari bahasa Arab. Terus juga berwawasan dengan wawasan Islam. Yang ketiga ada Al-Mawsu'atul Qur'aniyah gitu ya, berisi tentang penafsiran istilah atau konsep dalam Al-Qur'an. Lanjut Kak. Nah, contoh isinya, contoh dari kalimat al-ilmu gitu ya. Ya, al-ilmu berarti ilmu pengetahuan. Ta'rif definisinya ada di situ, al-ilmu wa idraku syai'in bihaqiqiyati au huwa majmu'atu minal ma'arif gitu ya. Jadi ini memang dilengkapi dengan definisi lengkap gitu ya karena isinya ensiklopedia gitu ya. Terus juga nanti ada tarikhul mustalah gitu ya. Terus juga nanti ada ahamiyatul ulama, orang yang berilmu gitu ya, berapa pentingnya orang-orang yang berilmu.
fil asril hadis atau beberapa pandangan sudut pandang dari ensiklopedia Islamnya, dari sudut pandang Islamnya. Lanjut. Nah, ciri-cirinya dari ensiklopedia bahasa ensiklopedia Arab itu ada beberapa aspek dan beberapa penjelasan di dalamnya. Kalau aspek yang dilihat dari strukturnya itu menjelaskan terkait dari entry, memiliki definisi, latar belakang, perkembangan historis dan rujukan silang. Terus secara bahasa juga dilihat dari formal, ilmiah, padat dan istilah Arab klasik dan modern. Tujuannya memberikan pemahaman komprehensif tentang topik tertentu. Nah, bidangnya meliputi sains juga ada di dalam ensiklopedia, terus juga ada sejarah atau kosos kisah gitu ya. Nanti di dalamnya ada agama, ada sastra, ada geografi, juga ada politik dan lain-lain. Lanjut Kak. Nah, perbedaan antara ketiganya antara Thesaurus, Glosaria dan Ensiklopedia Arab gitu ya. Secara aspek kalau fokusnya Thesaurus gitu ya atau Al-Mutaradifat itu berisi tentang Al-Mu'jam memang khusus di dalamnya mutaradifat dan adad gitu ya, sinonim dan antonim kata. Sedangkan glosaria fokusnya memang dia dalam beberapa istilah bidang tertentu. Nah, sedangkan secara fokusnya ensiklopedia Arab itu pengetahuan umum dan tematik, wawasannya lebih luas, terus juga dia lebih terperinci. Nah, kalau secara struktur, thesaurus itu bisa hanya berisikan daftar kata gitu ya. Sedangkan glosaria itu juga daftar istilah dan juga di dalamnya tercantum definisi. Sedangkan ensiklopedia itu bisa lebih panjang gitu. Ada artikel atau entry panjangnya. Gitu ya. Fungsi utama kalau thesaurus dia memperkaya kosakata. Karena kan tadi berkaitan dengan sinonim, antonim gitu ya. Itu lebih banyak. Apalagi kalau kita lebih menguasai lebih banyak mendalami kalimat-kalimat bahasa Arab yang memiliki sama makna dan sama artinya gitu ya, itu memperluas satu kalimat yang kita gunakan dengan beberapa mufrodat, dengan beberapa kosakata lain untuk fungsi utama dari thesaurus. Sedangkan glosaria dia memahami terminologi, betul-betul cabang ilmu atau bidang ilmu yang kita ingin fokuskan itu memang memudahkan kita untuk lebih memahami gitu ya. Sedangkan fungsi utama dari ensiklopedia dia adalah mempelajari konsep secara menyeluruh, komprehensif gitu ya. Lanjut Kak Hilda. Oke, dilanjut oleh rekan saya Kak Hilda, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kali sebelumnya. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kamus sinonim dan kamus antonim. Pengertiannya, yaitu kamus sinonim adalah kamus khusus yang menyajikan daftar kata yang berdekatan maknanya, sinonim atau near sinonim. Suaranya kecil, Hilda ya? Oh, suaranya kecil, Ustaz. Masih kecil? Ustaz, Di saya kecil, di yang lain gimana? Sama Ustaz, masih agak kecil. masih kecil. Masih kecil. Nah ini udah agak keras Berarti harus sedikit. dideketin. Ya. Oke, baik. Oke. Ya, syukur Ustaz. Ya, diulang ya. Jadi, pertama, pengertian dari kamus sinonim. Kamus sinonim adalah kamus yang mengelompokkan kata-kata dengan makna yang berdekatan. Dan tujuannya adalah untuk membantu kita dalam memilih diksi yang paling pas sesuai dengan kalimat, nuansa, dan kolokasinya. Kemudian yang kedua adalah kamus antonim. Kamus antonim ini adalah sebuah kamus yang memetakan lawan dari sebuah makna atau alat yang kita pakai untuk menegaskan perbedaan yang jelas dalam sebuah kalimat. Kemudian ada fungsi dari kamus sinonim dan kamus antonim. Yang pertama, untuk belajar dan mengajar. Kegiatan ini bertujuan agar siswa lebih mudah dalam memahami dan mengingat kosakata. Yang kedua, untuk menulis dan menerjemahkan. Targetnya ialah dalam pemilihan kata ini bisa jadi lebih tepat, terus argumennya juga bisa lebih tegas, dan padanan istilahnya lebih konsisten. Kamus sinonim ini membantu menghindari pengulangan kata tanpa mengubah makna, sedangkan kamus antonim menegaskan perbedaan yang jelas
hingga hasil akhirnya tulisan dan terjemahan kita menjadi lebih rapih, jelas, dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya di sini ada contoh kamus sinonim dan kamus antonim. Yang pertama ada Saluni fil Mutaradifat wal Ma'ani. Jadi ini kamus saku bahasa Arab yang berisikan sinonim dan antonim kata serta al-furuq al-lughawiyah atau perbedaan kebahasaan. Di sini ada covernya, ini bagian antonimnya dan ini bagian sinonimnya. Insya Allah nanti setelah di akhir presentasi akan ditampilkan PDF-nya. Selanjutnya ada Muradifat. Muradifat ini kamus mini persamaan kata, sinonim, muradif, dan lawan kata antonim al-adad dalam bahasa Arab. Jadi ini bentuknya itu web. Jadi di dalam webnya ini ada kamus yang berisikan antonim dan sinonim. Dan di sana juga sudah lengkap dengan arti-artinya. Selanjutnya di sini ada yang berbasis aplikasi. Yang pertama ada Al-Ma'ani dan yang kedua ada reversal konteks. Tapi di aplikasi Al-Ma'ani ini dia berbayar. Gitu. Selanjutnya Kak Nur Hasanah. Kepadanya Baik, baik. Selanjutnya adalah kamus idiomatik. Idiom merupakan ungkapan khas, yaitu merupakan gabungan dua buah kata atau lebih yang membentuk makna baru, di mana makna keseluruhan ungkapan itu tidak dapat diterjemahkan secara harfiah dari makna unsur-unsur pembentukannya. Lalu ada juga bagian dari kolokasi atau pasangan kata. Meskipun tidak sepenuhnya sama dengan idiom, kamus idiomatik seringkali juga mencakup kolokasi, yaitu kecenderungan suatu kata muncul secara bersamaan dengan kata lain, misalnya pasangan kata kerja dengan preposisi tertentu yang menghasilkan makna lebih spesifik. Baik, selanjutnya. Beberapa fungsi dari kamus idiomatik. Yang pertama, menghindari kesalahan fatal dalam penerjemahan, transliterasi vs translasi. Contoh ungkapan Ibnu Sabil secara harfiah jika diartikan satu persatu maka sebagai anak jalanan. Tentunya ini akan membuat kesalahan yang fatal. Maka hadirnya kamus idiomatik akan beritahu bahwa maknanya adalah musafir atau orang dalam perjalanan, terutama dalam konteks fikih. Selanjutnya, menguasai kemahiran komunikasi kultural. Penggunaan idiom adalah ciri khas dari kemahiran berbahasa Arab tingkat lanjut, di mana ketika ada seseorang pembelajar bahasa yang sudah sering menggunakan idiom atau ungkapan-ungkapan khas, maka dianggap tingkat kemahiran berbahasanya sudah tingkat lanjut. Karena penutur asli sendiri sering menyisipkan idiom dalam percakapan maupun tulisan mereka. Selanjutnya, berfungsi juga sebagai alat bantu analisis teks klasik dan agama. Banyak idiom Arab yang memiliki akar dari sumber-sumber teologis atau sosiokultural yang tua, termasuk Al-Quran dan hadis. Kamus idiomatik ini seringkali menyertakan konteks asal atau dalil pendukung dari ungkapan tersebut. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh kamus idiomatik bahasa Arab yang kami ambil, yaitu Kamus Idiom Arab Indonesia Pola Aktif. Pengarangnya adalah Basuni, ini bukan Basuki ya. Basuni Imamuddin dan Nasiro Ishak. Yang kita ambil contohnya ini disusun oleh Ketua Program Studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
Di dalam kamus ini memuat lebih dari 3.000 idiom dilengkapi dengan contoh-contoh penggunaan idiom di dalam kalimat umum. Mungkin ada contohnya beberapa. Selanjutnya, nah ini dia contoh halaman yang ada di dalam kamus idiomatik karya Basuni tadi. Sini ada abun, ada abuko, di mana di dalamnya ada ungkapan khas atau ada idiomatik. Contoh kecil ya, baca tulisannya saya nggak bisa diperbesar ya. Contoh, ya, ya bisa. Ya ini dia. Abu Dhaif atau al-adyab, di mana di sini dilengkapi juga dengan kalimatnya, penggunaannya. Ishtaharo bi abid dhaif li'annahu kana yut'imu kullaman qasadahu. Dia terkenal sebagai dermawan karena menjamu setiap orang yang datang kepadanya. Selanjutnya ada juga contohnya ibtasama biwajihi yang artinya menyambut dengan baik. Waqafal mudif inda madkhalid dar yabtasimu fi wajhihi duyufihi wa yurahibu bihim. Tuan rumah itu berdiri di sisi pintu rumah, ia menyambut para tamunya dengan baik dan hangat. Dan juga ada kosakata-kosakata lainnya yang nanti akan kita buka lagi setelah penjelasan dari kamus idiomatik dan kamus lainnya. Selanjutnya ada kamus jamak taksir. Pengertiannya secara etimologi at-taksir berarti pemecahan atau perusakan. Dalam ilmu sorof atau morfologi bahasa Arab, jamak taksir adalah bentuk jamak yang dibentuk dengan mengubah struktur atau pola vokal dan konsonan dari kata tunggalnya atau mufrad tanpa mengikuti aturan penambahan sufiks yang standar. Kamus jamak taksir berarti adalah kamus khusus yang menyajikan daftar kata tunggal bahasa Arab dan padanannya dalam bentuk jamak taksir. Selanjutnya, fungsi kamus jamak taksir ini yang pertama referensi wajib dalam hafalan dan kosakata. Sangat berguna bagi pembelajar bahasa, pelajar maupun mahasiswa. Contohnya bentuk jamak dari kitabun adalah kutubun, bukan kitabuna atau kitabat. Maka kamus ini memuat daftar pasangan kata atau jamak taksir dari kitabun. Selanjutnya, fungsi kamus jamak taksir ini sebagai panduan penggunaan wazan atau pola baku. Kamus ini membantu pembelajar mengidentifikasi pola umum sehingga memudahkan mereka menguasai wazan yang paling produktif seperti af'al, wu'ul, dan fa'ail. Selanjutnya juga fungsinya memastikan kesesuaian gramatikal. Penggunaan jamak taksir mempengaruhi kesesuaian gramatikal tatbik dalam kalimat, terutama dalam hal i'rab atau perubahan harokat akhir, dan penentuan kata sifat atau naat yang mengikutinya. Selanjutnya, contoh kamus jamak taksir ada terdapat di Al-Munawwir Arab Indonesia, di mana di dalam kamus ini pun menyajikan bentuk jamak taksir yang disertai dengan simbol setelah kata tunggalnya. Jadi di dalam kamus Al-Munawwir Arab Indonesia ada disertai dengan bentuk jamak taksir. Selanjutnya ada juga kamus Al-Maurid Arab Inggris. Ini kamus internasional yang detail mencantumkan bentuk jamak taksirnya. Selanjutnya juga ada kamus lisan al-Arab. Ini kamus klasik juga menyajikan bentuk jamak taksir termasuk belum 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 bergeser layarnya.
Halaman berikutnya, Kak Hilda. Udah digeser Kak? Belum? Sudah. Udah. Hmm. Selanjutnya adalah ada aneka ragam kamus istilah. Kamus istilah bahasa Arab merupakan sebuah buku rujukan khusus yang menghimpun kosakata dan ungkapan dari bidang ilmu atau kegiatan tertentu dalam bahasa Arab. Kamus ini berfokus pada kekhususan subjek kosakata umum. Misalnya ada istilah-istilah dalam fikih, kedokteran, ekonomi Islam dalam bahasa Arab. Kamus ini juga sering disebut Mu'jam al-Mustalahat. Selanjutnya, jenis-jenis kamus istilah bahasa Arab. Halaman berikutnya, nah, jenis-jenis kamus istilah bahasa Arab yang pertama ada kamus umum atau Mu'jam am, kamus yang memuat kosakata bahasa secara keseluruhan, mencakup kata-kata yang umum digunakan sehari-hari dan cocok untuk dipelajari oleh semua kalangan. Contohnya Al-Kamus Al-Muhit, Lisanul Arab, atau Kamus Al-Munawir. Ada juga kamus khusus atau kamus istilah Mu'jam khas. Maka inilah jenis kamus yang muat daftar kata, istilah, dan ungkapan yang berkaitan satu dengan lainnya, sebuah bidang ilmu, kegiatan, topik tertentu yang spesifik. Slide berikutnya. Di sini ada contoh kamus khusus ya, istilah. Ada kamus istilah disiplin ilmu, di mana di dalamnya berfokus atau isinya memuat istilah dari satu bidang ilmu tertentu. Contoh Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyah, yaitu kamus istilah ekonomi. Mu'jam al-Mustalahat at-Tibbiyah, kamus istilah kedokteran. Ada juga kamus istilah fikih dan lain sebagainya. Ada ada kamus etimologis atau Mu'jam Ishtiqaqi menerangkan asal-usul akar kata sebuah kata dan sejarah perkembangannya. Kamus ini fokus pada akar kata seperti pola di mu'jam klasik. Ada juga bagian termasuk bagian di dalamnya aneka ragam kamus istilah, yaitu kamus sinonim antonim yang tadi telah dijelaskan oleh Ukti Hilda yang memuat Terpental ya, Bu Nur Hasanah. Berapa slide lagi nih? Hilda? Ini yang terakhir Ustaz. Sudah dihubungi Nur Hasanah. Oh iya Kak Nana
Zoom-nya tiba-tiba mati kayaknya karena jaringan kali. Kita lanjut. Mungkin lanjut dulu ya, biar selesai. Karena 2 slide lagi. Ya, baik Ustaz. Selanjutnya ada kamus sinonim atau antonim yang memuat kata-kata yang memiliki makna yang serupa sinonim atau makna yang berlawanan antonim. Kelima ada kamus peribahasa yang menerangkan maksud dan makna dari peribahasa atau idiom Arab. Yang keenam ada kamus tematik atau mu'jam al-ma'ani yang mengelompokkan kata berdasarkan tema atau topik yang bukan hanya berdasarkan urutan abjadnya saja. Nah, kamus tematik atau kamus mu'jam al-ma'ani ini kamus yang mengelompokkan kosakata seputar sholat, haji, atau keluarga. Selanjutnya ada fungsi kamus istilah bahasa Arab. Yang pertama untuk menjelaskan makna istilah yang spesifik, kemudian juga bisa memudahkan pemahaman teks khusus. Yang ketiga, sumber penguasaan kosakata pasif dan aktif. Yang keempat, alat bantu dalam penerjemahan atau terjemah. Dan yang terakhir, membantu untuk menguasai karakteristik kata Arab. Baik, selanjutnya boleh izin buat tampilin contoh dari kamus sinonim dan antonim nggak sih? Ya, teman-teman, ini contoh dari kamus Salim. Salim ini kamus yang berisikan tentang sinonim. Hasanah sudah bergabung ya? Sudah. Apaan Ustadz? Tadi Oh, tiba-tiba sinyalnya hilang. Ya, boleh mungkin suara Hilda agak kecil, Bu Anak ya, silakan memberikan. Oh, ini adalah contoh kamus Saluni yang tadi ada sinonim dan antonim. Boleh di halaman bawahnya. Kita akan lihat isi dari kamus Saluni. ya di sini jadi bisa langsung diklik gitu. Contohnya dari ini Huruf. modifnya. Mm, Ini modifnya dari kata dari alif. Kalimatnya ibtida, pembuka, dan modifnya istifham. Jadi persamaan. isti- Kemudian ada ya, ini yang lawan katanya. Lawan kata dari abkam atau akhtar jadi mutakallim atau mutahadis. Kurang lebih seperti itu teman-teman dari contoh ini. Selanjutnya ada contoh dari kamus yang berbasis web. Ini kanana ya. Ya, ini contoh kamus idiom bahasa Arab pola aktif. Tahun berapa ini coba lihat diterbitin nih. Yang dari UI ya? Iya, Ustadz ini dari UI. Ini terbitan tahun 2000 ada 2000. 2003. Nah Ini ini cetakan pertama kayaknya. Tapi ada yang terbarunya. Cuman beda covernya doang mungkin. ya sejak awal di 2003 berarti ya. Sudah hampir lebih dari 20 tahun ya.
Betul, Ustaz. Oke, bisa terus. Nah, oke. Tadi ya yang di screenshot ya tadi ya. Jadi langsung ada contoh kalimatnya ya. Ya, langsung ada contoh kalimatnya. Mungkin satu lagi ada kamus jamak taksir, Ukti Hilda, dan juga kamus tematik. Tadi udah anak kirim, Ukti Hilda minta tolong dibukain. Ini kamus tiga bahasa diterbitkan oleh UIN mana tuh Malang. Bukan. Itu kali Institut Drama Jogo ya. Oh, Sunan kali Kali, bukan UIN ya Ustaz. Institut. Iya, Agama Islam IN. Sunan kali Iya. Jogo. Bukan ya? Bukan itu. Itu kali Jogo. Oh, bukan negeri ya, Kalau Malang. kalau jaga baru kali jaga di mana? Jogja ya. Ya, ini ya contoh kamus eh, tema-tema tertentu. Isinya seperti ini, hari, waktu, Padahal sederhana ya. Ayam, sederhana. syahar. Lihat deh, sederhana jadi ISBN. Tapi bisa ISBN ya. Heeh. Berapa halaman ini coba lihat. Coba lanjutin Ukti Hilda. Arah terus nomor Kayaknya Ibu 29 halaman. Ya nggak sih? 29 halaman jadi kamus ber-ISBN. Isinya yang nulisnya syahar ya. Lihat deh seperti itu. Jadi kalian jadi bisa jadi bikin kamus juga nanti nih. peluang kita sebenarnya ada asal mau ya, Stat. Iya, bener. Ini kan gampang aja, ya kan? Iya, Tinggal kamus tematik dikelompokkan ya bahasa. namanya apa. Eh, ya, betul. Mungkin itu contoh-contoh kamus yang kami Mm-mm. bisa tampilkan di antara kamus idiom, sinonim, dan lain sebagainya. Dikembalikan kepada moderator, Ahi Suhardi. Oke, Zuhair kepada Kak Hilda dan Bu Hilda, rekan kami yang telah menyampaikan sampai akhir ya materi yang kita sampaikan pada hari ini. Mungkin kita diskusi ya teman-teman ya. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau ditambahkan sebelum nanti ke Ustadz Kamal. Mangga. Afan, Ana boleh bertanya? Boleh Kang? Oke. Kan tadi di Kang Sohardi kan ini ya ngebahas tentang kamus glosarius ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah, itu kan kelompok Ana sama Anggri kan kemarin ngebahas kamus spesifik ya. Nah, menurut yang tadi Anda baca itu kan sepertinya pengertiannya sama ya.
kayak fokus terhadap bidang tertentu gitu, lebih spesifik. Nah, itu Ana pengen nanya, itu sebenarnya sama nggak sih atau apa emang ada perbedaan dari kamus glosarius dan kamus spesifik itu? Syukron. Kamu spesifik ya, karena Iya, pernah kamus kemarin Ana spesifik dan belum. kamus glosarius. Oke, baik. Mungkin ada lagi teman-teman, sambil kami mencari jawaban ya, sambil diskusi. Oke, nggak ada ya. Izin menjawab ya, teman-teman. Ini menurut pandangan Ana ya. Kalau yang Ana lihat sekilas dari makalah mau PPT dari kelompoknya Kang Gilang ya, kurang lebih tidak apa sama ya, kurang lebih sama. Dia terbatas, terus juga apa namanya membahas bidang tertentu. Cuman kalau kamus glosarium itu dia di apa memang kamus yang disediakan pada apa memiliki ciri khas khusus ya. Kalau tadi kan sudah disebutkan tuh ada beberapa hal ya. Ada kalau kamusnya itu dia dimulai dari alfabet alif sampai ya, terus juga nanti oke sebentar Kak Hilda bisa ditampilin Kak Hilda ciri ciri khusus kamus glosarium. Nah, nih gitu ya. Hampir sama Kang Kaisar ya menurut Ana ya. Sama. Cuman memang mungkin dari ciri-ciri ini bisa menguatkan apa tema spesifik yang pekan lalu gitu ya dengan kesamaan ciri yang ada di kamus glosaria begitu. Jadi menurut Ana hampir sama. Dia membahas bidang tertentu terus juga terbatas di bidang itu saja gitu. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman atau tidak atau Ustadz Kamal gitu ya. Itu mungkin dari Ana, Kang Kaisar. Syukron, syukron. Ada lagi teman-teman? Yang lain sariawan kayaknya. Ayo, saya belum dengar suara yang ini nih. Saya belum dengar suara parah gitu. Lutfiah. Ya, baik, sambil menunggu mungkin ya nanti ada tanggapan. Baik, eh, kita berikan aplaus untuk kelompok ini kelompok berapa sekarang? Kelompok 5 atau 6 ya? 5 benar, lupa dia. Udah So- 6, 6, 6 Ustaz. Soalnya kita banyak 6 Ustaz. ngafal ngafal kelompok lah. Artinya Nanti ada kelompoknya tetap sama, cuman posisi beda. Oh, bisa-bisa juga ya, beda-beda ya. Baik, Urutannya beda saat. hmm, Urutannya beda. untuk materi ini saya nilai lebih baik. Jadi dalam tampilan
PowerPoint juga dari yang di pembagian materi serta tadi ya contoh-contoh real dari kamus-kamus yang ada. Beberapa saya belum lihat tuh kamus-kamus terbaru yang dari Indonesia juga tadi ya. Ternyata sudah juga banyak yang dicetak begitu. Bahkan tadi yang terakhir, contoh terakhir yang menurut saya juga cukup sederhana, hanya 29 halaman, dan kamusnya cuma memetakan nama hari, nama bulan, ya nama-nama yang berkaitan dengan sesuatu yang mudah gitu ya. Dan itu punya ISBN juga, ya dicetak. Artinya kalau di ISBN ada nasional, ada di perpustakaan nasional gitu ya. Jadi ini menjadi penting ya untuk kita buka pengetahuan juga dalam bahasa Arab juga, bidang ilmu ma'ajim ini juga salah satu aspek ya yang bisa diangkat karena termasuk unsur bahasa gitu ya, bagian dari mufrodat. Nah, mufrodat ini nanti ya pembahasannya juga dalam skup di ma'ajim gitu, ilmu ma'ajim. Sehingga apa namanya, ini dari klasik ya, yang paling klasik kita bahas sampai yang terbaru yang dihasilkan di Indonesia sangat banyak gitu ya. Dan itu terbuka peluangnya untuk pembahasan ini. Ya. Dan saya juga baru menyadari bahwa aplikasi Kamus Al-Ma'ani tadi sempat disebutkan itu diadopsi dari Mujam Asasi. Dulu Mujam Asasi itu adalah salah satu kamus terbaru ya waktu saya pulang ya bergabung di UNJ, dan ada kita punya dua cetak di perpustakaan prodi waktu itu, sehingga penggunaannya juga sangat lebih mudah. Nah itu ternyata cikal bakal dibuat dalam Mujam Ma'ani yang kita kenal di aplikasi di handphone begitu ya. Nah ini ya sama, berarti juga. Dan Kamus Al-Munawwir itu ada beberapa yang mengatakan mirip dengan Al-Mawarid. Al-Mawarid ya. Al-Mawarid itu awalnya kan bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Tinggal dipindahkan bahasa Inggrisnya dengan bahasa Indonesia. Semuanya urutannya sama gitu. Ya, tapi saya belum mengecek secara detail sih. Saya punya Maurid juga, punya Munawir juga, bisa kalau dicetak sama, wah ternyata hanya mengalih bahasakan ya, bisa juga gitu. Tapi ini belum uh, saya cek secara langsung ya, ada yang menganalisis seperti itu. Nah artinya bahwa jenis-jenis kamus yang ada sekarang ya, bahkan sampai yang al-mausu'at itu tadi ya, yang ensiklopedi itu menjadi sesuatu yang menarik untuk diangkat begitu ya, baik dalam ensiklopedi Quran, ensiklopedi apapun al-mausu'ah ini menjadi sesuatu yang apa namanya, bisa dikembangkan. Dulu ada dosen di bahasa Arab, Allah Yerham, Abdul Aziz ya, Aziz Tritonga, beliau sudah wafat. Itu termasuk seorang yang senang ilmu gitu ya, termasuk yang eksplodi Quran ini, yang Al-Mausu'ah Al-Quran. Awalnya dari bahasa Arab tuh, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Menjadi bestseller juga pernah ya. Beliau beli dan simpan di prodi gitu. Di meja beliau, panjang. Ya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini bisa dimanfaatkan ya. Bahkan tadi yang saya cermati tadi ya, termasuk kamu sederhana, itu bisa bisa juga dicetak 29 halaman dan jaraknya juga sangat sedikit, hanya mengalih bahasakan saja, dipilah-pilah yang sederhana. Saya kira hampir semua kita ya tahu, familiar dengan mufradat tersebut.
ya bisa digunakan oleh pembelajar yang tingkat dasar ya dalam bahasa Arab gitu. Ustaz, Afwan, Ana jadi ada timbul pertanyaan, boleh Ustaz? Ya, silakan. Jadi kan tadi menarik, ternyata kamus cuma 29 halaman bisa ber-ISBN. Jadi kita jadi terpacu gitu. Wah, bisa nih gitu. Kita bisa bikin kamus dengan tema-tema pariwisata yang kemarin, dengan tema tujuan khusus ya kedokteran gitu. Tapi saya sendiri belum pernah pengalaman menulis buku ISBN gitu. Mungkin ini jadi suatu wawasan. Kalau mau bikin itu alurnya gimana biar bisa ISBN gitu, Ustaz? Apakah Nah, kita harus bersama dengan dosen atau mm, siapa gitu? Atau mm. boleh perorangan? Mungkin Saya Ustadz udah pernah yakin. membuat buku ISBN. Baik, jadi kalau buku ber-ISBN sebenarnya tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit. Tapi untuk kebutuhan studi, ya kalian misalkan tertarik untuk menulis kamus nanti ber-ISBN, ya sekalian aja jadiin tesis gitu. Jadi penelitiannya melalui langkah-langkah penelitian pengembangan, ya research and development. Ada beberapa teman-teman yang melakukan riset seperti ini di S1. Jadi nanti hasilnya itu produk. Produknya apa? ISBN. Ber-ISBN itu tidak sesulit yang kita bayangkan gitu ya. Walaupun sekarang agak sedikit lebih diperketat gitu ya. Penerbitnya harus yang termasuk IKP ya. Kemudian eh, harus ada editornya begitu ya. Dalam kamus berarti nanti ada petunjuk penggunaannya gitu ya. Kalau pengalaman saya buku saya menulis buku ada berapa? Tiga lah. Tiga yang penulis buku saya pertama dengan Prof. Yumna ya, Sorok dari 2014. Sekarang udah cetakan kedua sih. Sama cetak 500 habis, sekarang cetak 1000 tinggal 200 untuk konsumsi ini saja sebenarnya. Konsumsi lokal gitu ya. Beberapa bahan ajar juga. Nah, untuk buku BSBN ya tadi. Jadi nanti untuk pengajuan SBN itu kita harus memilih penerbit yang dia termasuk anggota IKV ya. Kemudian eh, nanti ada reviewnya. Terakhir kemarin buku saya tentang Mahathir Kitabah itu dikomentari ya, karena tulisan semua Arab gitu ya, judul-judulnya tolong diinikan dengan terjemah apa namanya penulisan Latinnya gitu ya, sehingga bisa, karena hampir semua buku saya juga pakai bahasa Arab sih ya, yang ilmu sarful awal itu full bahasa Arab, kemudian Kitabah Hurrah juga full Arab, yang Kitabah Muwajjahah kemarin pakai terjemahin aja deh, jadi ada terjemahnya, ada contohnya, yang namanya Bana Ajar ya. Jadi sebenarnya ISBN itu setiap kalian bisa ya, apalagi untuk mahasiswa pasca S1 saja bisa, apalagi pasca gitu ya. Jadi dan tidak ada tadi ya, saya juga agak kaget tuh. Oh bisa ya 20 halaman dan sangat sederhana jadi SBN. Itu saya yakin juga itu hasil penelitian, baik skripsi atau tesis gitu ya. Jadi hasil produknya itu kalian nanti ya ketika melakukan tesis, jadi sekalian aja. Jadi Nur Hasanah tidak perlu membuat kamus, tugas mata kuliah ini jadi kamus gitu ya. Tapi embrio saja. Nanti kalau mau di dalam penelitian tesis, jadi melalui apa namanya penelitian dan pengembangan R&D ya, Research and Development, Al-Bahsu At-Tatwiri. Nah itu bisa beberapa yang kemarin sidang juga diarahkan biar ada produk. Jadi kalau anak S2 itu harus ada produknya. Ya, baik produknya itu buku, HKI, atau nanti Iya. dalam artikel, ya, artikel jurnal. Mm-mm. Nah, itu merupakan hal yang Oh, bisa di ini kan. Jadi gitu, rasanya ada beberapa memang dalam
buku itu pasti ada editor. Ya, dia bertugas untuk ya apa namanya memberikan masukan. Saya beberapa kali menjadi editor juga yang kaitan buku bahasa Arab sih ya. Buku Prof. Nurdin beberapa kali diminta saya menjadi apa namanya reviewernya ya untuk bahasa Arabnya. Dia buat buku gitu ya. Catatannya apa saja gitu dan lain sebagainya. Itu memang menjadi eh, keharusan karena nanti ketika ngajuin ISBN itu ya ada review juga dari pihak sana ya dan tidak sembarangan kita cetak misalkan cetaknya di Waru gitu ya itu nggak bisa Mm-mm. tuh kecuali dia punya afiliasi dengan penerbit yang punya anggota IKP gitu ya dan itu IKP bukan cuma anggota nanti mereka punya alamat website yang bisa diverifikasi gitu ya kira-kira seperti itu. Kita ada Pak Sap itu beliau punya bikin penerbit sendiri sebenarnya Ibnu Malik gitu ya. Buku saya yang kedua itu dengan beliau, cetakan yang kedua, tetapi ternyata belum kemarin sudah masuk IKP tapi belum websitenya belum siap gitu. Jadi belum bisa mengajukan ISBN. Jadi ISBN itu yang mengajukan adalah penerbit, bukan kita pribadi ya. Penerbit. Oh, gitu. Jadi bukan kita yang ngurus, enggak. Yang ngurus itu penerbit untuk mendapatkan itu. Tapi syarat-syaratnya nanti termasuk review dari editor, kemudian kalau ini buku rujukan, kamus, terjemahan, gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau dulu ISBN sangat gampang, mudah sekali dulu. Kalau sekarang prosesnya ada apa namanya beberapa langkah yang harus dilakukan gitu. Demikian Rasana. Syukran Ustadz. Editornya dari penerbit apa kita itu sendiri? Editor Nentuin boleh sendiri Ustadz. dari kita, ya, Oh, nanti yang penelaah lah istilahnya. Jadi secara bahasa jangan-jangan ini bikin kamus ya nanti apa namanya. Tapi kalau kalau kamus kalau hasil tesis atau hasil eh, skripsi, tesis, disertasi itu biasanya menyantumkan pembimbing juga gitu. Jadi Nur Hasana dengan dua pembimbingnya. Tapi kalau hmm. kalaupun sendiri nanti Mm-mm. editornya juga orang yang expert di situ gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk editor yang memilih adalah kita ya. Kemudian nanti ada beberapa eh, apa namanya kriteria lah. Termasuk buku saya yang dua terakhir ini, yang penulis pertama yang saya ditawarkan oleh penerbit mau dicetak banyak nggak nanti bagi hasil ya untuk saya berpikir ulang sekarang karena kebutuhan buku cetak itu sekarang sudah hampir jarang gitu ya. Orang lebih banyak mau yang PDF gitu ya. Tapi bagaimana saya belum tahu mekanismenya menjual buku yang PDF itu seperti di Google Book atau apa gitu ya, dihargai berapa? Karena orang lebih seneng kalau sekarang ya cari browsing gitu ya, bukunya ada itu lebih enak. Apalagi kalau menulis kemudian eh, dia misalkan ingin apanya nggak mengharap ya karena dia pengen apa namanya sedekah jariah jariah ilmu misalkan maka ada yang bisa langsung dibuka artinya hasilnya ISBN yang sudah muncul itu soft copy-nya saja gitu. Tapi memang secara eh, pertanggungjawaban memang bagusnya memang ada cetak dan izinnya ketika ada kesamaan dan sebagainya. Demikian jadi editor itu bisa dari kita tapi untuk pengajuan ISBN itu melalui penerbit dan cetaknya nggak mesti banyak. Saya buku yang terakhir itu buku tidak cetaknya nggak banyak kok. Ya, 5 sampai 10 bisa. Tapi nanti kalau memperbanyak jadi apa ya? Loyalty ya. Ya, loyaltinya nanti bagaimana baginya. Ya. Tapi repotnya kalau cetak banyak nanti loyalty itu dapat tapi bentuknya buku. Silakan dijual sendiri gitu ya. Nanti mereka jual sendiri hasilnya yang kita tidak dapat tapi biasanya memang harus masukin dana juga sih.
Kecuali kalau kita udah penulis yang terkenal gitu ya, tidak perlu dana, tapi nanti ada pembagiannya. Yang saya pahami itu misalkan eh, fee-nya itu ya dari buku, jadi penulis juga jualan juga gitu, baru dapat sesuatu dari apa yang dihasilkan gitu. Saya kira itu ya, Rahsana. Syukran Ustaz. Ya. Ada lagi pembahasan untuk yang jenis kamus ini? Ya, tadi hampir semua kalau bidangnya linguistik itu ya untuk ilmu ma'ajim itu salah satu yang menarik juga ya untuk diangkat dan tidak apa namanya tidak habis lah. Tadi ya kamus idiomatik ya, mustalahat ya, muradib, mudhod ya. Tadi kan sama yang disampaikan oleh Suhardi dengan Hilda ya, kaitan tentang kamus antonim, sinonim yaitu muradib dengan ya mudhod. Nah, itu sudah banyak juga termasuk eh, aplikasi saya Al-Ma'ani itu ada tiga, empat malah. Jadi ada yang mudod, tadi, yang sinonim, antonim, Arabi, Arabi Indonesia, ya, sama mustalahat juga ada, gitu ya. Jadi itu bedanya beda beda bukan satu kampus itu, aplikasinya beda-beda karena tidak bisa dicampur, gitu ya. Ada pilihannya banyak. Dan ada beberapa kamus elektronik juga yang dikembangkan. Yang tahun lalu itu yang membahas ini ada mahasiswi, dia ngajar di Lipia Surabaya, karena eh, lahir sampai SMA-nya di Saudi, S1-nya di Lipia, sekarang ngajar Lipia Surabaya. Nah, ketika membahas tentang kamus ini, dapat yang baru-baru tuh. Bukan hanya Ma'ani, itu banyak ya yang aplikasi. Nanti ada lagi mungkin ya pembahasan tentang kamus yang elektronik kan. Setelah ini kayaknya ada tuh pembahasan itu. Mungkin nanti itu bisa dicari juga ya. Ya, bukan hanya yang kan kita yang sangat familiar ya Ma'ani gitu ya. Ma'ani yang ada. Nanti ternyata jenis-jenis yang lain tuh ada. Ya. Baik, berarti untuk ilmu ma'ajim ini tinggal satu kelompok lagi ya? Atau masih dua yang presentasi? Satu lagi Ustaz. Apa? Lihat dulu deh, Andri. Eh, satu lagi, kelompok 7. Ya, tujuh berarti pekan depan. Nanti itu kelompok siapa tuh, Andri? Akil sama Hilmi Ustaz. Ya, mana Hilmi? Hilmi nggak ada. Akhirnya ada. Dua-duanya nggak ada ini. Jangan-jangan minggu depan dia dulunya nggak ada. Dua-duanya nggak masuk. Kalau dua-duanya besok nggak masuk, di video call aja. Iya. Nanti anak-anak PC deh satu salah satu. Ya, bisa ya, disiapkan. Ah, Nah, nanti secara ini jadi pekan depan itu terakhir untuk presentasi. Dan nanti untuk UTS masih tanggung jawab saya. Jadi UTS-nya saya minta kalian analisis aja jenis-jenis kamus. Satu orang satu kamus aja, ya. Tapi nanti janjian, jangan sampai misalkan Hilda mau analisis tentang kamus Al-Maurid. Ternyata Soehardi mau itu juga, jangan. Satu-satu aja, ya, baik yang dari klasik sampai yang kontemporer, gitu ya. Analisisnya dari kalian, jangan ngambil dari yang udah ada gitu ya. Jadi analisis itu sederhana aja. Kelebihannya apa, ya, dalam petunjuk penggunaannya seperti apa, ya, ya kayak resensi buku lah kira-kira. Ya, jadi kalian menggambarkan ya kamus ini jenis yang masuk kemana,
terus kemudian ada berapa halaman gitu ya, tahun berapa diterbitkan, penulisnya siapa, kelebihannya apa, metode yang dipakai apa, kekurangannya menurut kalian apa gitu ya. Jadi satu orang satu kamus. UTS Tapi ya, Sat? nanti Angri dibuat aja list Ya, siapa nah, mau Ustaz. membahas apa. Jadi nanti minggu depan kita presentasi terakhir nih Hilmi dengan si siapa tadi? Kil. Ya, Akil nanti tanggal minggu selanjutnya itu nggak usah masuk. Kalian tinggal ngumpulin. Jadi kalau yang tahu dari sekarang nggak apa-apa. Nanti yang penting Angri buat list, di listing teman-teman semuanya. Terus nanti Angri misalkan mau menganalisis kamus Mahani, ya misalkan Sofia maunya mau jam wasit, ya kemudian Kaisar mau apa? Mau jam eh, Bahrul Muhid mungkin atau dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, yang dari klasik sampai kontemporer, ya, Berarti ada 16 kamus, Sat ya? 15 ya kamus ya? dalam kamus. Dan nanti dikumpulkan 2 pekan setelah ini. Jadi minggu depan itu presentasi terakhir kelompok 7 dan minggu depannya lagi tinggal ngumpulin gitu ya. Kita nggak usah masuk. Nanti setelah itu kalian dengan Ustadz Nurdin ya untuk penyusunan kamus sederhana lah. Kira-kira seperti itu. Nah, Ustaz. Nanti ini Ustaz apa nanti untuk pengumpulan berarti bentuknya makalah Ustaz ya? Ya makalah. Ya sederhana juga. Ya analisis tentang kamus ya dari kalian. Hmm. Ya Nah, Ustaz. Kamusnya harus paper atau boleh digital kamus yang kita telah? digital aja. Ya. Kalian kalau yang punya yang klasik boleh. Misalkan Nur Hasanah punya di rumah Munjid, boleh silahkan. Nanti Mahmud Yunus, dipotong. Sat? Apa? Mahmud Yunus? Mahmud Yunus. Kalau yang Indonesia yang kontemporer deh, ya. Mahmud Yunus sudah terlalu lama. Ntar ada yang Mahmud Yunus, ada Umar Bakri. Kayak tadi tuh, baru-baru kayak yang dari UI. Walaupun baru mah udah 20 tahun tadi itu. Boleh juga tuh Ini di kalau analisis. kalau kamus ini nih kamus At-Tabiq Ali, Zuhdi Mudor, kontemporer Arab Indonesia, Ustadz apa tuh? Berapa halaman tuh? Ini berapa halaman tebel? Nah, bagus. Boleh itu, boleh. Yang nggak boleh yang tadi, yang 29 halaman saya nggak mau itu. Ntar banyakkan analisisnya dari isi kamusnya ya. Oh, ini 2000 halaman Ya, termasuk yang kategori besar deh, ya. Menengah kayaknya. kontemporer. Ya, boleh itu, boleh. Jadi kalau yang pakai kamus yang digital harus ada dilampirkan covernya, diterbitkannya siapa, penulisnya siapa, penerbitnya, ISBN atau yang untuk copyrightnya itu biasanya ya, halaman identitasnya harus ada. Kalau misalkan Rasana tadi mau pakai yang kamus cetak, nanti dipotokan itu apa namanya, Oh, covernya, identitas kamusnya, ya identitas itu kan nanti ada penulis, penerbit, tahun berapa, ISBN-nya dan seterusnya. Ada kan semuanya itu. ini ada dari Pondok Pesantren Kerapyak. Ya itu sama dengan Munawir itu, Berarti sama ya, adiknya kali ini. beda tipis dengan Munawir. Gitu ya. Jadi saya infokan dari sekarang biar cukup waktu mau ngerjain dari sekarang nggak apa-apa. Jadi nanti 2 pekan setelah ini kalian tinggal mengumpulkan saja. Ngumpulnya sama nanti Anggri ya melalui link yang sudah ada, link Google Drive. Nanti saya tinggal menelaah karena nilai UTS harus dimasukkan sekarang di Siakat. Kayaknya S2 masuk deh, bukan hanya S1, S2 juga. Saya Semoga nilainya jangan-jangan S3 bagus-bagus, juga. Sat. S3 saya repot juga nih. Banyak ya ini mata kuliah. Baik, seperti itu ya. Nah, Jadi Ustaz. nanti tolong Anggri SWPJ menginformasikan ke kelompok 7 ya untuk mempersiapkan sebaik-baiknya dan kemudian presentasi. Dan dari sekarang kalian sudah listing tuh
Jadi jangan berebutan kamus nanti ya. Ya. Jadi dari Nah, Ustaz. sekarang di listing ya siapa mau menulis apa. Nanti pekan depan udah ada tuh semuanya ya. Jadi jangan nungguin 2 minggu kalau bisa dari sekarang gitu ya. Ya. Yang penting hasil dari kalian gitu ya. Hasil dari kalian bagaimana menganalisis ya. Nggak terlalu dalam nggak apa-apa ya. Ini termasuk mini riset lah ya. Oh, izin tanya, Ustaz. Iya, Itu silakan. harus yang masyhur nggak, Ustaz ya? Harus yang masyhur nggak? Kamusnya. Maksudnya Yang nggak. siapa tahu ada yang buat contoh kayak tadi yang 29 halaman tapi lebih banyak gitu, Ustaz. Ya, ya jangan kamu saku gitu ya. Nah, Ya, kayak kamu saku, kamus kayak tadi tuh tematik yang sangat-sangat sederhana gitu ya. Jangan yang itu. Jadi ya, biar kalian wawasannya lebih lebih dalam lah, ya, lebih lebih dalam gitu. nah, Ustaz. Berarti kamus tebel gitu Ustaz. Ya, yang dari sederhana. Jadi yang kemarin hitungannya kamus yang di bawah berapa kata gitu ya. Ya model-model Munawir kan tuh cukup tebal tuh ya. Tapi juga jangan yang berjilid-jilid Lisanul Arab nanti menyusahkan kalian juga. Ya. Tapi sih boleh saja dengan mencari apa namanya referensi-referensi yang ada. Dan yang saya lihat bahwa ya, analisis kamu sudah banyak dilakukan. Ya, kalian tinggal eh, mengambil beberapa hal yang bisa menambah data kalian ya untuk menguatkan gitu. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Kalau Cukup tidak ada Ustadz. pertanyaan lagi, cukup ya. Nanti tinggal Anggri nanti membuat list siapa menganalisis kamus apa gitu ya. Dan semakin cepat semakin baik. Jadi kalian bisa langsung eksekusi dari sekarang. Tugas-tugas kan harus dicicil juga ya. Jangan nanti pas lagi banyak banyak sekaligus repot kalian. Tugas-tugas kalian kan selain kuliah juga ada gitu. Baik, eh, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup. Naktafi bihadzal qadar, naktafi insyaallah fi usbul mukbil fi takdim li akhir firqah fi hadzal maddah ilmu ma'ajim. Syukran akhtatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Syukur, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.